Hari ini kita ada bintang tamu, teman SMA gua, namanya Pramita Handayani atau namanya Tita, ngomongin tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan podcast kita yang obrolan kita yang kemarin, yaitu tentang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sekarang yang bisa diganti dengan mesin. Kebetulan Tita ini sedang kuliah S2 ya? Iya. S2 di jurusan sustainability. Ya, betul. Sustainability, dan itu sesuatu yang kita itu sama sekali tidak pernah tahu soal dan tidak pernah dengar, jadi kita pengen banyak banget pengen tahu soal ini. Gue tahu sustainability itu apa. Cuma gue kaget waktu si Pris bilang ada temennya yang ngambil S2 bukan mata kuliah ya, tapi jurusan sustainability. Faculty-nya apa ya, Tita ya? Fakultasnya apa dia ya? Di bawah fakultas apa gitu? Jadi kebetulan Trisakti itu kan bisa banyak yang tahu bahwa jurusan Trisakti itu banyak ya. Kalau di bawah apa, itu nggak ada. Jadi untuk yang magister sustainability ini adalah jurusan tersendiri gitu. Cuma sebetulnya dari jurusan sustainability ini ada 3 major. Jadi sustainability ini sendiri, lalu juga ada CE atau community entrepreneurship, terus yang ketiga ada disaster management. Nah, ini karena bidang pekerjaanku adalah NGO, waktu itu memang pengen kuliah S2 itu sebetulnya sudah cukup lama, tapi mencari-cari kok kayaknya kalau cuma ngambil katakanlah MM aja ya nyambung nggak nyambung gitu ya. Kalau misalnya aku mencari atau mengambil jurusan administrasi bisnis, nyambung nggak nyambung juga gitu. Dan hukum ya semua sih, karena pengalaman hidupku bekerja dan kuliah itu banyak yang bisa dibilang tidak sambung tapi bisa disambung. Jadi aku berprinsip bahwa tidak ada ilmu yang salah dan tidak juga ada ilmu yang tidak mendukung. Tapi kalau misalnya kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih sesuai, itu kan akan lebih baik, ya enggak? Gitu. Betul. Kebetulan jadi ini paling pas ya gitu ya, sustainability ya. Benar, ternyata pencarianku ini bertemu dengan ini, MM Sustainability ini. Gitu. Lo mencari-cari gitu ya, terus ketemu, di iya, gue mencari-cari. Gue itu kalian pernah dengar nggak sih? When the student is ready, the teacher will come. Iya. Nah, jadi gue merasa seperti itu. Jadi gue itu setelah D3 cukup lama untuk meneruskan ke S1. Dari S1 juga bisa dibilang memerlukan waktu untuk ke S2 dan tidak ngotot juga gitu. Oh, dapat S1 ya alhamdulillah, karena bayar sendiri kan kuliahnya. Oh, bisa S1 alhamdulillah. Terus pengen sih S2, tapi karena bayar sendiri juga aku berpikir aku pengen kuliah yang aku akan senang belajarnya, bukan semata-mata status udah master gitu kan. Mencari tapi nggak ngoyo sampai akhirnya bisa dibilang kebetulan atau enggak, aku nggak tahu juga, tapi ketemu nih sama si sustainability Trisakti ini gitu. Dan setelah dibaca kurikulumnya sebagainya cocok, ya udah mendaftar deh. Ini jurusan ini di Trisakti udah berapa lama? Ternyata dia sudah cukup lama, dari 2014. Wow, udah. Enggak. Lebih ini lagi, karena aku tuh angkatan ke-26. Wow, udah banyak juga ya, berarti udah lama juga. Berarti sudah banyak kan? Dari tahun 90-an ya berarti? Tahun yang lalu kan? Iya, tahun. Oh enggak dong, S2 itu biasa kan kelulusannya itu setahun 2 kali kan? Oh, oke. Jadi mungkin 13 kali ya, 13 tahun berarti dong. Ya. 13 tahun, ya. Berarti tahun berapa tuh? Ya, 2012-an lah. Iya. Oke. Oke, balik lagi tadi ke pertanyaan Hartono. Hartono kan bilang bahkan dia nggak tahu sustainability itu apa kan. Oke, jadi sustainability itu apa sih dalam satu kalimat gitu? Tunggu, ngomong-ngomong sustainability bahasa Indonesianya apa? Nah itu gue juga
berusaha untuk mencari tahu. Lestari dan berkesinambungan. Oke, Ya, sip. berkesinambungan. Oke, terus tadi gimana? Kesinambungan itu apa ya? Berkelanjutan. Tadi gue ketemunya berkelanjutan. Jadi sebetulnya ini program yang juga terhubung dengan SDGs. Jadi ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Kalau aku baca dari webnya Trisakti dulu waktu lagi pilih-pilih. Jadi di situ memang jurusan sustainability itu ditujukan kepada mahasiswa yang ingin merencanakan program strategis untuk mencapai SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu tadi ya. Nah, dampak dari pembangunan berkelanjutan itu tadi itu harus juga berkesinambungan dan lestari dari sisi lingkungan, ekonomi, kesejahteraan, dan sosial. Jadi ada 3P, people, planet, dan profit. Jadi apapun usaha yang kita lakukan itu secara vertikal baik untuk orang-orang di sekeliling kita dan secara horizontal itu tidak membuat dampak negatif terhadap bumi yang kita tinggali gitu. Profit people apa planet dulu tadi, sorry? People, manusia, lalu profit, kedua baru planet. Profit, planet. Jadi laba. Lalu ketiga planet, bumi ini gitu. Jadi bagaimanapun tetap mesti ada labanya juga gitu, mesti ada cuannya juga gitu. Betul, harus ada labanya. Karena dengan begitu kita bisa melestarikan atau kita bisa mensinergikan kesinambungan keuntungan untuk orang-orang. Sangat ini kan maksudnya urutannya itu people, nggak harus 1, 2, dan 3 gitu sih, Diki, nggak harus. Karena kalau misalnya diurutkan itu akan menjebak, kayak misalnya kalau people duluan. Secara kasar kita bilang cuma ini doang nih, memuaskan manusia aja gitu kan. Itu yang kelasnya banyak nggak yang ngambil jurusan itu? Sekarang di kelasku yang angkatan 26 ini ada 21 orang dan itu katanya paling banyak. Wow. Biasanya tuh nggak nyampe 20 katanya. Tapi juga karena ini mungkin pandemi ya, jadi kan belajarnya online. Justru kalau untuk orang-orang yang bekerja dan sekaligus kuliah, ini adalah masa yang lebih sesuai dengan kita gitu, karena kita bisa belajar dari rumah. Nggak harus kemana-mana, karena waktu aku S1 kan sambil kerja juga tuh, kampusnya di Veteran Bintaro, waktu itu kantorku ada di daerah Pasar Santa. Itu nggak jauh sih sebenarnya kalau untuk ukuran Jakarta, tapi pergi waktu pulang yang ditempuhnya itu kan. Iya, itu cukup lelah dan gitu kan. Belum tugas-tugasnya kayak gitu kan, apalagi sambil bekerja, karena kalau lebih lelah lah. Nah, dengan ada situasi pandemi yang kita bisa belajar online ini justru lebih mendukung sih. Benar. Dan juga dengan belajar online, temanku tuh ada yang ini dari perusahaan Vale di Sorowako itu ada 2. Terus yang pertambangan di Kalimantan ada 3, yang di Sumbawa ada 1. Jadi kayaknya sebetulnya peminatnya banyak, cuma dulu tuh gara-gara masalah ini ya, masalah lokasi ya, masalah waktu ya, masalah ruang dan waktu dan akomodasi juga kan. Iya. Ya pastinya ya, karena kan namanya maksudnya kita bisa kuliah itu kan membayarnya dengan bekerja kan. Jadi pilihannya adalah kuliahnya ada, tapi kemampuannya tidak ada dalam hal meninggalkan pekerjaan, jadi nggak diambil juga gitu. Iya, ada juga. Iya. So, Ton, udah ada gambaran belum, Ton? Apa itu sustainability itu, Ton? Ya udah. Thank you. Let's move on. Ya, ditanya lagi dong, Ton. Apa kek? Haus pertanyaan nih, Tita nih. Haus pertanyaan. Gue tanya ya. Tadi kan background lu ya, Kak ya. Background lu kan, background lu SMA lu itu ambil A4, budaya. Lalu kemudian lu ambil D3, pariwisata. Lalu lu lu kerja sekian tahun di bidang pariwisata tersebut di Jakarta tadi di Jazz ya. Iya. Nah lalu kemudian lu kerja juga sempat di Bintan
Dan itu pun masih di bidang pariwisata sampai kemudian akhirnya lu balik ke Jakarta, lalu lu ikut relawan ke Aceh pada saat tsunami tersebut, lalu kemudian karir lu itu di NGO kan ya, NGO, lalu kemudian setelah dari Aceh 5 tahun lu balik ke Jakarta lagi, lalu nyemplung lagi ke NGO, tapi NGO yang berbeda gitu ya, bukan yang sama dengan Aceh tersebut gitu kan. Nah, sekarang kemudian, karir lu berarti di NGO tersebut sampai sekarang gitu kan ya? Ini NGO yang beda dari gue di Aceh. Iya beda, tapi maksud setelah ini kan NGO kedua dan sampai sekarang masih berarti kan ya? Kalau industrinya masih NGO. Iya, masih NGO ya. Nah, lalu kan kemudian lu kuliah nih, lu kuliah ambil sustainability gitu ya. Nah, lu bilang kan teman-teman lu itu kan ada 21 orang gitu kan ya. Nah, kebanyakan dari mereka itu apa gitu profesinya? Apakah mereka juga dari NGO juga, atau dari dunia bisnis, atau dari apa gitu? Justru di sini yang dari NGO itu hanya ada 2, aku 1 sama aku punya teman dari Dompet Duafa. Yang lain itu kayak yang aku tadi cerita dari Vale itu kan usaha pertambangan. Usaha pertambangan tuh ada yang dari Vale, terus ada yang Astra Pertambangan di Kalimantan, terus charcoal apa gitu ya di Sumbawa gitu. Itu mungkin ada 8. Ada juga yang dia memang social entrepreneurship, jadi memang dia di bidang semacam usaha ekonomi tapi tujuannya untuk tujuan yang sosial. Itu ada beberapa juga. Ada juga yang di bidang energi tapi energinya terbarukan. Jadi temanku itu usahanya adalah solar panel gitu. Jadi dia ingin hal-hal seperti itulah gitu. Kira-kira dinamika teman-teman kelasku. Berarti kan mayoritas itu adalah boleh dikatakan sebenarnya dari dunia bisnis kan, cuma kemudian bisnisnya itu yang membedakan kan ya. Betul. Ada yang dari tambang, ada yang energi terbarukan gitu kan, yang seperti solar panel itu kan. Belajarnya apa aja sih? Jadi ada yang kita pelajari itu ada namanya community entrepreneurship. Di sini yang aku pelajari adalah justru membuat model bisnis model, tapi yang mengajak atau bekerja sama dengan komunitas, karena itu tadi ya people, profit, dan planet itu. Yang ingin dikembangkan di sini adalah bisnis berkelanjutan yang manfaatnya bisa untuk orang sekitar, sekaligus juga kalau bisa mengurangi dampak negatif yang ada di sekitar kita gitu. Salah satu contohnya kayak katakanlah sekarang banyak ya bisnis-bisnis yang mengubah sampah menjadi mengolah sampah plastik misalnya, itu termasuk salah satu jadi dari daur ulang community gitu kan. entrepreneurship. Yang seperti itu. Itu aku malah cukup kaget tuh waktu belajar itu, karena kalau NGO itu bisa dibilang kerjanya proyekan. Kita mengajukan proposal ke donor, kalau disetujui dapat uang dan dikerjakan. Tapi kalau bisnis model yang sampai dan tidak mendapatkan untung ya, jadi mungkin ada 2 di sini di kampus, maksudnya teman-temanku tuh ada 2 golongan, non-profit dan profit. Kalau aku walaupun dapat uang sebagai NGO, aku tidak boleh menghasilkan uang lagi dari situ, tapi harus dihabiskan untuk kegiatan, gitu kan. Nah, non-profit, makanya non-profit organization kan. Exactly, makanya itu namanya non-profit organization. Nah, yang kalau profit, dia pasti untuk bisa berkembang dan untuk bisa bertahan, dia memerlukan keuntungan kan, gitu. Tapi keuntungannya idealnya dicapai dari hal-hal yang baik juga dan tidak merusak lingkungan ataupun menyusahkan masyarakat sekitar gitu. Nah, semuanya itu emang bermuara kepada sustainability itu tadi. Jadi kalau misalnya membuat usahanya tuh harus yang bertujuan baik kepada masyarakat sekitar dan juga terhadap bumi. Terus ada juga misalnya human capital management, itu berarti kita dalam mengatur orang-orang di perusahaan kita, misalnya kalau kita punya perusahaan, itu juga pengaturannya bukan hal yang tidak berpihak kepada keuntungan bersama atau hal yang baik bisa dirasakan bersama gitu. Apakah dengan kata lain bahwa bisnis-bisnis yang dahulu itu
merusak masyarakat, merusak lingkungan hidup kah gitu? Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir sih iya juga, Dik. Ya memang Mungkin iya sih. iya, Ya mungkin memang. iya, tapi kita tidak berhenti hanya dengan menghakimi bahwa mereka merusak. Iya. Kalau misalnya ternyata mereka ingin berubah menjadi hal yang lebih baik, terus kenapa enggak gitu kan? Misalnya Oke. kayak perusahaan minyak sawit gitu. Iya. Sawit itu kan bukan hal yang baik gitu sebetulnya ya. Untuk ini kan, Eh, untuk lingkungan misal. untuk lingkungan dan Iya. untuk masyarakat juga sebetulnya, karena dengan menghabiskan lahan untuk sawit itu kan berarti kita mengambil lahan-lahan produktif orang Iya. lain. Iya, iya, Nah, iya. sawit itu termasuk tanaman yang tidak lestari karena dia dalam beberapa tahun itu selesai, dan kalau udah selesai tanah yang sudah ditanami sawit itu tidak bisa ditanami tanaman lain sampai dalam jangka waktu tertentu. Bagi petani-petani yang mempunyai lahan itu kan akan merusak kehidupan mereka. Iya. Jadi bukan cuma lingkungan, tapi juga orang-orang yang Masyarakat. bekerja atau di situ juga menjadi terkena dampaknya gitu. Tapi kalau ini sudah terjadi, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya bisa meminimalisir situasi tersebut. Memang yang namanya berkesinambungan itu kan bukan hal yang bisa dipandang oleh satu pihak kan. Bersinambung itu kan berarti dari banyak pihak. Iya. Yang sama-sama bisa mendapatkan untung yang setara atau kebaikan yang setara gitu. Harusnya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa sawit itu tidak baik, si pihak sawit ini juga idealnya dia berefleksi dan membuat membuat program yang kalau ini tidak baik, apa hal-hal yang bisa kita perbaiki untuk hal itu gitu. Khususnya untuk kasus Indonesia yang mungkin memang sawit ini sudah terlalu banyak lah ya di Indonesia gitu. Dan memang sudah waktunya untuk dihentikan pengambilan lahan menjadi hutan sawit. Tapi yang sudah ada, yang sudah terlanjur ada, itu kan milik ada orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu, ada lingkungan-lingkungan yang turut mendapatkan keuntungan dari hutan-hutan sawit itu gitu. Yeah. Gimana caranya semua orang yang ada di situ itu nggak serta-merta tiba-tiba jadi terkena misalnya ya PHK karena gara-gara tidak ada lagi yang mau membeli minyak goreng hasil sawit gitu. Iya. Ya. Jurusan sustainability ini sudah ada di luar kan, selain di Indonesia kan? Yang baru ku tahu itu ada di Korea. Jadi waktu lagi mencari-cari, juga ketemu nih di Korea. Cuma tadi lagi ya pertimbangannya karena ini adalah kuliah yang ku bayar sendiri untuk pergi ke sana. Kalau tidak punya modal, resah gitu kan. Nanti kalau balik lagi ke Indonesia nggak punya kerjaan kan, saya deg-degan. Semua orang resah kalau nggak punya penghasilan, tak betul sih. Nggak semua orang. Aku tahu tidak semua orang. Iya. Tapi mungkin nggak sebanyak kita. Gue kok kayak lebih suka itu ya, people, planet, profit ya, karena alphabetical order kan, P-nya sama semua, lalu ya udah kita lihat alphabetical kedua lah gitu kan. Jadi profit itu belakangan. Kan tidak harus sama tuh. Iya, tapi kan kayaknya enak aja gitu loh. Bagaimanapun kan kita harus manusia dulu yang kita bela, orang dulu yang kita bela, lalu kemudian planet di mana kita berada, ya baru kemudian profitnya kan terakhir kan. Kadang-kadang pilihannya itu antara membela manusia atau membela selain manusia. Balik lagi kalau misalnya topiknya adalah hutan sawit gitu ya. Kalau kita membela manusia, kita akan milih hutan sawit dong, tapi tidak. Jadi kita membunuh gajah dan segala binatang yang ada di dalam hutan gitu misalnya. Ada lagi hewan misalnya binatang gitu kan ya. Iya. Iya, itu kita serahkan ke WWF aja lah. Kalau semua orang berpikir seperti itu, kasihan banget dong WWF-nya. Kan selemah-lemah iman bisa lah kita membantu sedikit. Masa kalau salah kita buang sampah di tempat yang benar, kita harus cari WWF juga. Exactly. Itu juga profit dan planet loh. Iya. Ya, kita tahu dong ya ECG ya. ESG, sorry, bukan ECG ya, ESG ya. ESG. Jadi environment, sustainability, governance. Oke. Iya, tata kelolanya. Jadi intinya itu adalah
environment, alam semesta ini, lalu sustainability jadi berkelanjutan, dan tata kelolanya, governance-nya itu harus benar lah gitu. Jangan ada Dikelola dengan ditutupi, benar. dikelola dengan benar, iya. Iya, karena pada dasarnya apa yang ada di planet itu adalah hal yang bisa habis kan kebanyakan. Ya. Ya. Jadi kalau tidak dikelola dengan benar, kita bisa jadi menjadi lumpuh. Katakanlah kayak sekarang kan minyak sudah mau habis, minyak bumi ya maksudku, untuk bahan bakar itu kan sudah mau habis kan. Makanya kita sedang mencari energi terbarukan lagi untuk itu gitu. Jadi memang kalau yang environment sustainable governance ini tata kelola supaya semua sumber daya bumi yang kita pakai itu menjadi cukup, atau kita bisa mengganti energi yang ada yang kurang baik gitu ya dengan situasi sekarang menjadi energi lain yang lebih baik dan lebih sustainable, balik lagi yang lebih berkesinambungan. Katakanlah dengan menggunakan energi matahari yang memang selalu ada dan tidak perlu digali dan tidak perlu merusak bumi dengan menambangnya dan sebagainya, itu akan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan energi yang sampai harus menambang bumi terus nanti setelah ditambang hasilnya jadi bolong-bolong, merusak dan sebagainya. Ya, bahkan di Cina pun mau bikin matahari ya, atau matahari buatan. Udah jadi. Udah jadi ya? Udah jadi, udah ada. Itu luar biasa Cina ya. Cina itu memang luar biasa karena sumber dayanya juga luar biasa. Iya. Tapi yang mungkin kita tuh sekarang bukan kita ya, dan bukan juga sekarang, tapi yang orang-orang itu tidak disadari adalah misalnya untuk lahan solar panel terbesar itu adanya di Maroko. Iya, Maroko itu tujuan ekonomi negaranya di tahun 2020 berapa dia adalah pengekspor energi terbarukan solar panel. Kalau panas bumi Indonesia gimana? Wah, itu oke banget. Tapi panas bumi itu juga energi yang harus diolah dan dicari. Nah, pengolahannya ini nih yang masuk ke ESG yang tadi Diki bilang. Pengolahannya seperti apa supaya panas bumi itu bisa justru menjadi pengganti energi yang lebih baik dibandingkan dengan energi yang sudah kita pakai sekarang. Kalau kita tidak memakai PAM, berarti kita memakai air tanah. Kalau kita membuat sumur, kita kan berarti menggali tanah dan mengambil air dari sumbernya di dalam bumi. Kalau kita tidak menjaga air dengan menutup semua lingkungan rumah kita dengan semen, berarti kan kalau ada hujan atau apa, air tidak serap ke dalam tanah kan. Kita cuma ngambil aja. Tapi air yang kita terima dari langit, yang memang sudah adanya begitu, itu tidak kita kembalikan lagi ke dalam tanah. Sekecil itu kita sebetulnya sudah melakukan perusakan di lingkungan sendiri. Nanti dari sini nih kalau udah ada ESG yang Environment Sustainable Governance, itu ada namanya Circular Economics. Jadi ekonomi yang berputar, tapi ekonominya tuh berputar gitu, bukan mandek. Nggak cuma kayak setelah beli ya udah. Itu gue baru tahu lagi tuh Circular Economic. Lu tahu nggak Dik soal itu? Baru kali ini gue denger. Jadi ini emang ada semacam metode-metode baru. Bukan kayak nggak baru juga sih, tapi kayak mungkin karena kalian belum terekspos dengan hal ini sih kayaknya. Aku kan cuman nonton Netflix nih. Diki cuma nonton YouTube. Film doang. Artono ngajar. Jadi pengetahuan kita tentang itu tuh juga kayak terbatas banget. 3 tahun lalu aku bangun rumah dan awalnya Dika, istriku tuh mau bikin lubang biopori. Awalnya aku nggak setuju gitu loh, tapi karena tuh bakal bikin halaman tuh jadi bau. Tapi lama-kelamaan aku coba, ternyata nggak bau sama sekali. Dan bahkan itu justru membuat lebih subur tanah sekitarnya. Dan sampah-sampah lubang biopori itu bisa jadi pupuk kalau sudah berapa lama. Mungkin yang itu dibilang dengan sirkular kali ya. Jadi yang habis digunakan, terus dibuang, terus nanti digunakan lagi untuk selanjutnya gitu kali ya. Mungkin kayak gitu kali ya sirkularnya gitu. Kurang lebih sirkular tuh seperti itu. Atau kalau dalam konsumsi barang, misalnya daur kita ulang kali ya maksudnya ya. Nggak harus selalu daur ulang sih. Ini juga sebetulnya adalah hal-hal yang kalau aku nggak kuliah juga aku nggak paham.
Jadi ini Oh, memang iya, iya. setelah kuliah aku mendapatkan informasi-informasi seperti ini kan. Wah, kita dapat kuliah Jadi gratis, Dik. Iya, kayaknya gue harus minta ini nih sebagai nggak usah ambasador bayar, dari kampus. nggak usah bayar, dan nggak perlu 9 to 5. Nggak perlu ngerjain tugas yang Nggak paling perlu penting. ngerjain, nggak perlu ngerjain deadline atau nggak perlu ngerjain apa ujian. Tiba-tiba kita sadar nih kalau gue dimanfaatkan. Kok sepertinya kita jalan di tempat solar panel, panas bumi, apa sih nggak pernah denger kita expose tenaga-tenaga alam itu sebesar-besarnya supaya kita hidupnya jadi lebih baik. Sebenarnya ini teknologi ini udah ada dari dulu, cuma kok kayaknya kayak Hartono ngomong, kok kayaknya jalan di tempat aja gitu loh. Ada krisis, baru mulai lagi. Bahkan kalau singkat gue soal daur ulang ini pas kita kuliah tuh udah ada loh, Dik, yang apa kita pakai Memang, kertas-kertas yang daur ulang gitu. ya Dan itu udah memang, banyak memang. banget dan sempat Betul. di kalau nggak salah di senat kita dulu. Safetrace gitu-gitu ya. Iya. Dulu tandanya tuh kayak gitu kan ya. Iya. Bahkan di senat Betul. kita dulu, kalau nggak salah, kita bikin program kalau nggak salah yang ngumpulin sampah untuk didaur ulang. Gue inget banget, gue Betul. pernah Tapi ikut udah dulu. gitu, iya betul. Tapi kemudian jalan di tempat lagi kan. Iya, nggak pernah jadi sesuatu yang akhirnya berkelanjutan gitu loh, ya kan? Iya. Tahu-tahu sekarang mulai bergema lagi kan. Ya, itu kenapa tuh, Dik? Maksud gue ada momen-momen yang ternyata lagi booming, terus tiba-tiba berhenti. Terus tiba-tiba booming, terus berhenti. Apakah ada Nah, ya. Nah, itu kepentingan? pertanyaan gua ke Tita. Itu kan tadi yang pertanyaan Hartono juga seperti jalan di tempat. Nah, itu pertanyaan gua ke Tita juga. Karena ya memang benar gitu. Kalau dibilang solar panel, teknologi solar panel itu udah lama. Nah, bahkan di Australia itu karena gue punya teman deket juga ya. Ya. Dia ngerjain solar panel tuh udah dari awal tahun 2000-an. Ada orang yang lebih ahli yang bisa menjawab inilah. Cuma yang aku paham di sini, kalau kita bicara kesinambungan itu tadi gitu ya, banyak sekali pihak yang terkait yang untuk bisa menanggulangi ini. Kok mandek lagi, ada lagi, mandek lagi, ada lagi. Itu kan berarti emang ada dorongan dari atas dan dorongan dari bawah yang tidak ketemu dan tidak konsisten di situ. Yeah. Ini bisa memang tidak konsisten, tapi juga mungkin kita sebagai masyarakat itu juga tidak terlalu, atau kita tidak peduli juga terhadap hal ini gitu. Oke, gue punya contoh dua. Yang satu ini yang dialami teman gue, karena teman gue ini dia termasuk pengelola di apartemen di Prabahari. Gitu ya. Daerah mana sih? Jadi dia pikir daerah mana ya? Itu daerah deket Masjid Luar Batang. Oke, ya itu apartemen lama lah dan nggak begitu gede gitu loh. Jadi kan pengelolanya sudah diserahkan kepada warga gitu ya. Nah, mereka waktu itu tuh pikir, oh kita mau pasang solar panel gitu kan. Jadi kan nanti harusnya biaya-biaya itu akan lebih murah gitu kan, harus seperti itu kan ya. Dan ternyata setelah di-compare gitu ya, itu ternyata biaya di awalnya tuh mahal. Biaya di memang ya yang namanya betul. Oke, kita setuju. Yang namanya energi terbarukan biaya di awal mahal, ya kan? Tapi kemudian kita mikir dong, oke deh kalau biaya di awal mahal, anggap itu investasi. Yang penting nanti ke belakangnya makin murah gitu kan. That's the idea gitu kan ya. Tapi dia bilang ini kejauhan nih, dia bilang nih gitu loh. Dia udah menghitung gitu ya dengan pemakaian listrik sekitar 10 tahun mundur. Nah, dia hitung dengan pemakaian solar panel itu, gitu ya, dengan maintenance, biaya-biaya segala. Dia bilang, itu baru kelihatan murahnya setelah 10 tahun, dia bilang. Betul. Gitu. Dan kayaknya untuk untuk kita di Indonesia, 10 tahun itu untuk investasi itu adalah jangka waktu yang lama. Betul. Gitu. Itulah kesulitannya energi terbarukan itu trendy di Indonesia. Maksudnya trendy itu menjadi hal yang selalu dipilih gitu.
Oh ya enggak, trendy kan positif. Kalau sesuatu yang dipilih kan negatif dong. Beda dong. Salah ya? Baiklah Pak kalau gitu. Salah. Nggak, kayak Tapi bohlam Menemukan kan, kata-kata yang tepat. merek bohlam yang katanya Hmm. bisa tahan 15 tahun. Dan itu 15 harganya tahun. bisa lebih mahal gitu loh daripada bohlam-bohlam lain Betul. gitu kan. Kayak gitu kan sebetulnya kan basically. Ya sama kayak gitu. Lalu misalnya contoh kedua apa nih misalnya ya? Kan katanya kan sekarang penggunaan plastik itu kan tidak boleh, harus, gua nggak ngerti lah kata-katanya harus dikurangin apa tidak boleh, gua nggak tahu lah, gua lupa lah gitu kan ya. Ada Tapi beberapa kan sekarang nih kalau sekarang ada beberapa yang nggak boleh sama sekali kayak di beberapa supermarket itu supermarket nggak ada. ya udah Jadi nggak kalau boleh. Iya betul. jadi kalau misalnya lo nggak bawa tas ya lo harus bawa pakai tangan lo Beli. sendiri gitu loh. Iya. Iya. Nah sekarang ada nih yang bikin gitu ya, dia tuh bikin tuh plastik, bentuknya seperti plastik tapi dari bahan nabati. Jadi idenya itu adalah ini bisa dipakai sampai beberapa kali, kemudian hancur, tapi begitu hancur ya dia hancur gitu loh, bisa apa sih namanya? Terurai ya? Bisa apa ya, bersatu, terurai, dia bisa terurai gitu kan ya. Oke. Tapi balik lagi, saat ini sangat mahal untuk bikin itu. Kecuali nanti ya ternyata demand-nya sudah banyak ya, mungkin jadi lebih murah kan. Gue kasih contoh ketiga lagi lah, kita ngomongin mobil listrik deh ya. Ya. Itu kan, nah ini salahnya produser gitu ya, makanya pinter tuh Tesla. Tesla tuh pinter. Tapi kalau yang lain-lain ya, seperti BMW, seperti Hyundai, seperti Audi, seperti Toyota, kalau menurut gue sih mereka kayak agak bingung ya, tapi dibilang nggak pinter, tapi nggak mungkin kan, mereka nggak pinter kan. Ya, mereka bikin mobil listrik dan mobil non-listrik dengan seri yang sama, dengan spek yang sama. Bedanya adalah satu bensin, satu elektrik. Gitu kan. Nah, teman gue sempat ngitung nih, karena dia juga demen otomotif gitu ya, dia ngitung nih. Dia bilang katanya, anggap deh kata dia pemakaian gue 1 tahun itu kira-kira 12.000 kilometer. Itunya ya, berarti, dan dia bilang gue pakai mobil taruh deh 6 tahun deh kata dia. Gitu. Nah, dia bilang, mendingan tetap aja deh kayak lebih murah pakai bensin katanya daripada pakai listrik, di situ tetap mahal katanya, karena invest di awalnya itu mobil tersebut tuh udah mahal sekali, dan setelah 5 tahun dia mesti ganti baterai kata dia. Betul banget. Jadi menurut perhitungan dia, electric car itu masih mahal dan gak worth it. Mahalnya itu karena dia pakai serinya sama dengan yang bensin itu ya? Kita mau beli, gini lah contohnya yang boleh dikata mobil listrik yang paling murah itu kan Hyundai, apa sih namanya, Hyundai Kano apa-apa ada gitu namanya kan. Iya. Dan itu ada 2 versi listrik dan versi bahan bakar. Gitu. Jadi kan dia bisa compare kan, apple to apple, compare. Oh, oke. Karena ada pilihannya itu ya? Compare tuh. Gitu loh. Karena ada pilihannya antara bensin atau elektrik. Gitu. Nah, kalau lu beli Tesla, lu nggak bisa compare. Karena Tesla hanya mengeluarkan mobil yang elektrik. That's it. Kebanyakan orang emang kita pengen sesuatu yang istilahnya lebih ramah environment lah. Teman setelah kita berhitung lah, kok nggak sesuai dengan, kok mahal dan nggak sesuai dengan kenyamanan hidup gue. Mendingan ya udahlah gue balik lagi daripada gue beli yang mahal-mahal walaupun nanti dijanjikan bakal lebih murah, tapi kan kita nggak tahu gitu loh. Apakah benar? Ya, Jadi seperti contoh lu punya bohlam kan 15 tahun kan? Iya. Dan iya 15 tahun, jangan 7 tahun dia mah. Makanya enggak 15 tahun. Berdasarkan pengalaman tidak 15 tahun. Nah, berapa tahun, Son? Lupa. Yang penting kita termakan iklan. 15 tahun, udah 10 tahun, kemudian udah mati lah. Ini tokonya udah nggak ada, gimana dong balikin? Dan coba aja cek iklannya masih ada atau enggak. Sudah tidak memakai kata-kata itu lagi. Ya, itu sangat wajar. Namanya juga profit kan. Di mana-mana tuh orang pasti menghitung keuntungan untuk dirinya pribadi gitu. Jadi memang untuk hal-hal kesinambungan ini bisa dibilang kita ingin mengajak orang-orang yang militan tentang hal ini, karena dalam setiap orang pasti ada keuntungan yang tangible dan tidak intangible kan. Prioritas. Emosi ya? Apa cuma perasaan gua?
Gue nggak berani bilang ya, karena gue selama ini Tita tuh selalu ngomongnya gitu. Oh gitu ya. Gue langsung sama gas ngomongnya. Jadi Oke, gue oke. bias, Dik. Jadi gue bias. Gue nggak bisa nilai Oke, gitu loh. terusin Kak. Iya. Ya, ini namanya juga pilihan ya. Tidak bisa kita memaksakan hal-hal seperti ini untuk setiap orang karena kebutuhan setiap orang itu kan beda-beda. Contohnya misalnya yang penting anak gue sekolahnya di tempat yang baik, emang dia akan memikirkan kesinambungan antara mobil bensin dan mobil listrik kan tidak seperti itu prioritasnya gitu. Iya, benar. Oke. Jadi itu bukan hal yang harus dipaksakan dan semua orang ini, tapi kalau misalnya kita bisa memberikan pengertian atau dia cukup paham bahwa ada hal yang lebih baik, itu akan lebih baik kan gitu. Dan memang untuk bisa mencapai hal-hal yang sampai sempurna itu juga tidak mungkin gitu. Ya cuma harapannya adalah kita selalu bisa memilih pilihan yang lebih baik dari hari ke hari gitu. Lebih Iya ke sih. situ sih Diki sama Hartono. Mungkin ada beberapa orang yang dia ya udah deh saya mau tinggal di daerah yang lebih gampang atau dekat dengan transportasi umum sehingga saya tidak usah punya mobil. Jadi saya tidak akan memikirkan mobil saya listrik atau bensin misalnya. Nggak apa-apa rumah saya mahal karena dalam perhitungan saya dengan rumah yang mahal dan dekat dengan jalan utama dan bisnis saya mudah bekerja yang justru secara ekonomi saya malah lebih untung tidak punya mobil misalnya kayak gitu. Itu adalah salah satu pilihan. Kalau ternyata memang mobil adalah pilihan, ya nggak apa-apa juga. Dan terus terang kalau di Indonesia kalau pilihannya adalah mobil listrik dan mobil bensin, secara infrastruktur kan mobil listrik juga belum sampai ke ini ya, belum sampai ke menyeluruh juga gitu. Pom Memang bensinnya menjadi, maksudnya apa? Chargingnya gitu. Iya, Iya. memang menjadi biaya tambahan yang jauh lebih mahal punya mobil listrik saat ini ya dibandingkan dengan mobil bensin. Tapi kalau misalnya ternyata pemerintah mempunyai tujuan untuk meniadakan kendaraan bensin di tahun 3000 misalnya kan secara bertahap dia harusnya sudah mulai menyiapkan infrastruktur dan juga bukan cuma infrastruktur untuk mengecas mobil ya, tapi mungkin juga malah mengajak warga negara untuk yuk kita naik transportasi umum aja, diperbaiki transportasi umumnya sehingga kebutuhan akan mobil pribadi menjadi berkurang gitu. Tidak harus serta-merta kita tiba-tiba berubah menjadi people, profit, dan planet dalam satu hari gitu sih Diki dan Hartono. Iya. Cuma dengan mungkin sedikit dari informasi yang saya sampaikan sekarang, seenggaknya kita cukup tahu nih, dan jadi kita jadi punya perspektif, oh aku tahu ini tidak terlalu baik, tapi mungkin besok aku bisa memilih hal yang lebih baik. Iya. Kenapa Tapi- cuma Diki dan Hartono? Prisnanda juga perasaan deh. Masalah Kalau dia mah bohong kan gampang, dia gue yang ngecek-ngeceknya nanti. ngomong. Oh gitu. Tapi tak menurut Nggak, lu tapi- sekarang ya. Tapi bener, ya, maksudnya gue setuju sih tadi ya anekdot aja. Jadi kalau ada orang yang mau milih bohlam harganya 100.000 gitu kan ya, buat 15 tahun, tapi kalau gue bisa beli 50.000 dengan harga 50.000, gue 50.000 lagi gue bisa nonton IMAX. Oh ini 50.000 bisa bisa beli makan keluarga gue selama seminggu gitu loh. Jadi itu bisa Ya, jadi betul. lebih sih. Makanya prioritas orang itu kan tidak sama ya, Tidak dan kita sama, tidak iya. bisa memaksakan hal yang kita anggap baik untuk orang lain juga gitu. Siapa tahu bagi dia memilih lampu murah ya emang mampunya cuma segitu, atau beli Iya, mobil bensin ya mampunya cuma segitu. Benar. Tapi misalnya kalau dia beli mobil yang bensin, terus mobilnya dirawat dengan baik sehingga emisinya juga Iya. tetap bersih, Ya, itu benar. kan jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak sama sekali kan. Ini satu lagi, ini biasanya orang-orang yang memilih untuk bisa memilih atau mampu untuk memilih hal-hal yang ramah lingkungan, itu biasanya orang yang memiliki kemampuan untuk itu gitu loh. Dan untuk orang-orang yang tidak, itu jadi tidak punya pilihan. Jadi itu apakah istilahnya bisa dibilang kalau orang-orang yang bisa memilih
barang-barang yang ramah lingkungan adalah orang-orang yang privilege gitu. Enggak juga. Enggak harus seperti itu sebetulnya. Untuk bisa mempunyai pengetahuan, mungkin privilege-nya tuh di situ ya, mengenai pengetahuan ini sendiri, bahwa ada pilihan yang lebih baik. Misalnya begini, di dalam keluarga yang dalam 1 minggu penghasilannya itu hanya 100.000 untuk ibu, bapak, dan 1 orang anak lah, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Akan lebih baik 100.000-nya itu kan memang dipergunakan untuk mungkin 50.000-nya membeli makanan yang bergizi. Iya. Ya kan, yang 20.000-nya katakanlah untuk biaya senang-senang, 30.000-nya lagi mungkin untuk biaya-biaya lain yang tidak terduga. Tapi apakah keluarga itu punya pengetahuan untuk membagi penghasilannya seperti itu? Belum tentu, menurutku. Jadi punya pengetahuan tentang itu yang privilege. Kalau dia punya pengetahuan tentang itu akan lebih baik gitu. Jadi misalnya dalam 50.000 makanan tadi memang betul-betul diberikan makanan yang bergizi, bukan makanan yang katakanlah hanya Indomie atau makanan kalengan, karena kan bagi kita sudah cukup tahu efek-efeknya. Bukannya tidak boleh, tapi dalam penghasilan 100.000, jangka panjang sustainability-nya adalah jangan sampai kita sakit. Karena kalau sakit, biayanya itu akan jauh lebih mahal, ya kan? Ya, benar. Tindakan preventifnya adalah kita menjaga asupan, menjaga perilaku yang kesehatan, dan sebagainya lah. Gitu. Ya. Berarti emang masalah sustainability ini emang mempengaruhi segala bidang ya? Maksudnya bahkan dalam kesehatan pun juga gitu? Dalam kesehatan, ya. Sangat. Karena profit. Ujung-ujungnya tuh untung. Okay. Menguntungkankah untuk kita? Nah, kalau kita sudah untung, apakah kita juga menguntungkan orang-orang di sekitar kita? Apakah orang-orang sekitar setelah untung, apakah kita juga menguntungkan bumi yang kita tinggali? Gara-gara lu ngomong keuntungan ya, Tak ya. Gua ambil satu contoh begini. Contoh misalnya mobil listrik lah, kita ngomong masalah mobil listrik ya. Pasti ada negara yang tidak diuntungkan dengan mobil listrik. Contoh misalnya negara di Arab lah gitu kan. Ya, karena mereka kan, ya bayangin lah kalau toto orang pada pakai listrik, apa yang terjadi dengan minyak mereka itu kan. Betul. Tapi kemudian kita lihat satu sisi, negara namanya Cina. Cina itu kebetulan dia tidak memiliki minyak seperti Arab, dan dia juga tidak memiliki akses ke minyak seperti Amerika. Makanya kenapa dia ngotot untuk support mobil listrik. Bahkan kalau gua nggak salah dia udah komit tahun berapa gitu ya, which is nggak akan lama lagi, itu sudah harus mobil listrik. Sampai 10 Tapi tahun dia secara udah komit. umum kita semua paham kan bahwa memang minyak itu suatu ketika akan habis. Betul. Mau masalah Cina itu memaksakan mobil listrik atau enggak, situasi mobil pakai listrik itu akan terjadi. Memang betul, tapi kan intinya adalah mungkin ada negara-negara tertentu yang mungkin mikirnya jangan sekarang deh, nanti dulu deh. Siapa tahu. Kalau misalnya sudah sampai begitu, berarti perusahaan itu tidak sustain, dia tidak akan bisa lestari. Makanya kenapa dia sangat welcome Tesla untuk datang ke negara dia. Betul, karena profit kan, bagi Cina itu menguntungkan. Yes, bagi Cina mobil listrik menguntungkan, karena kalau dia ngotot dengan minyak, dia akan kalah bersaing dengan Amerika. Tapi bersaingnya Cina dengan Amerika, Cina juga paham bahwa ya bensin juga lama-lama habis. Justru kalau Amerika dan Arab itu tidak berbenah diri dari sekarang untuk menciptakan inovasi energi terbarukan, mereka malah yang menjadi tidak diuntungkan nanti. Nah, di kuliahku ini, aku juga belajar sustainable economic. Jadi sebetulnya tidak hitam dan putih mengenai ini, Dik. Sangat tidak hitam dan putih. Banyak sekali faktornya. Banyak sekali aspek-aspek yang harus dipertimbangkan. Untuk Indonesia, yang kebutuhannya adalah, yang paling utama tuh kita kebutuhannya mensejahterakan masyarakat kan. Karena kita masih, negara yang belum makmur gitu. Pasti prioritas kita itu tidak bisa disamakan dengan negara Amerika, Eropa, atau bahkan Arab yang sangat makmur tapi tidak bisa dibilang sejahtera dan adil juga gitu. Jadi tidak
Tidak plek-plek kita harus hitam putih menjadi begini dan menjadi begitu gitu. Cuma pilihan yang bisa kita ambil idealnya itu yang idealnya itu juga tidak menyengsarakan diri kita sendiri gitu nantinya. Kita di posisi sulit loh sebenarnya loh. Contoh balik lagi ke masalah kelapa sawit gitu kan ya. Ya bayangkan gitu loh. Sekarang kalau ternyata kelapa sawit itu dilarang, digantikan dengan bahan baku lain. Bayangkan loh berapa banyak orang yang mengandalkan hidupnya dari kelapa sawit, tahu-tahu kemudian dia harus switching, dia harus beralih. Berapa biaya yang harus dia keluarkan? Berapa biaya yang harus dia keluarkan? Berapa modalnya itu kan? Itu yang tadi kita sudah bahas pertama kan, nggak mungkin kita tiba-tiba menutup semua pertanian sawit kita karena begitu banyak hal-hal yang bergantung terhadap itu. Bukan cuma perusahaannya ya, tapi kan banyak hal-hal yang lain dan tidak mudah juga untuk memperbaiki lahan yang sudah ditanami sawit sehingga bisa subur untuk ditanami hal-hal yang lain lagi. Ya, betul. Jadi memang kalau misalnya sulit ya udah pasti. Semua negara itu mengalami masa-masa sulit sebelum dia bisa menjadi lebih makmur gitu. Negara Eropa itu menekan kita karena dia udah mengalami masa sulitnya lebih dulu. Dia punya Prancis punya kayak revolusi ini yang sampai membunuh rajanya gitu kan ya. Justru dengan itu human rights di Prancis itu dipandang sangat tinggi. Tidak ada orang yang lebih tinggi dibanding yang lain. Kalau kita kan masih feodal bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau kita menyamakan begitu saja sih menurutku nggak kayak jeruk ke jeruk gitu sih, Diki. Yes, kita emang sulit. Tapi pasti ada jalan untuk keluar dari kesulitan. Pasti bisa. Pasti bisa. Nggak akan jalan. Karena ujung-ujungnya profit. Kita mau untung apa